Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Riki dan Pak Haryono dari UPT Transmisi Tanjung Karang. Banyak hal yang sudah disampaikan di sesi 1 maupun sesi 2. Kita sekarang berada pada sesi ketiga. Yang menarik ini Pak Riki tadi sudah di sesi 2 soal PL Mobile, aplikasi PL Mobile dalam genggaman. Itu gimana ceritanya? Jadi sekarang pelanggan PLN itu tidak perlu capek-capek lagi. Kalau dulu misalnya terjadi gangguan atau misalnya mati listrik di rumah, harus datang ke kantor PLN. Apalagi kalau dia malam hari. Nah, betul Pak. Ya kan? Harus ke PLN. Iya, betul. Jadi sekarang nggak lagi? Nggak lagi. Jadi cukup dengan aplikasi PLN Mobile Pak. Ini seperti contohnya ini. Oke. Ini aplikasi PLN Mobile. Oh banyak ya? Iya. Fitur-fiturnya. Di sini ada fitur-fiturnya. Misalnya kita di sini ada pengaduan. Jadi kita bisa mengadukan semua gangguan-gangguan yang terjadi di tempat kita bisa. Dan ini monitoringnya sampai ke dirut Pak. Oh gitu ya? Ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi monitoring pengaduan ini sampai ke Pak Darmawan. Jadi jika ada yang tidak bisa teratasi dalam waktu, kan ada namanya trackingnya Pak. Jadi waktunya ini harus misalnya kita harus segera menghubungi pelanggan. Kita harus segera ke pelanggan yang terganggu kayak gitu. Dan itu monitoringnya berjenjang. Jadi semuanya bisa memonitor gitu kan. Dan pelanggan pun bisa memonitor misalnya untuk sudah petugasnya sekarang posisi di mana. Sekarang lagi ngapain? Lagi melakukan pemeliharaan atau melakukan perbaikan kayak gitu. Terus kemudian itu sebelum dilanjutkan, itu termasuk terkait juga dengan bagian transmisi ya kalau ada perbaikan? Oh enggak, kalau kami enggak ada. Ini hanya terkait dengan gangguan yang ada di konsumen langsung, di pelanggan langsung kayak gitu. Ya, kalau kami itu untuk gangguan kami pasti langsung ke tempat terjadinya gangguan. Kayak gitu. Karena kami sudah ada itu untuk fitur pelacakan gangguan. Kayak gitu. Jadi karena kalau di tempat kami terjadi gangguan, otomatis banyak pelanggan yang akan terganggu. Iya. Jadi kita harus gerak cepat untuk mengatasi gangguan tersebut. Iya. Itu bagian dari pelayanan betul. Excellent ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya gimana Pak Riki? Jadi di samping pengaduan tadi Pak, di sini juga ada bisa pembayaran listrik juga ada. Di PLN Mobile tadi. Nanti kita tinggal di situ ada klik untuk tagihannya berapa, misalnya yang pasca bayar, tagihannya berapa, terus kemudian via virtual account-nya beberapa bank, nanti langsung bayar via mobile banking bisa. Jadi kita di rumah mau bayar listrik bisa, mau beli token bisa, kayak gitu. Tanpa harus ke loket, kayak gitu. Iya. Terus juga ada tambah daya migrasi, itu ada juga di PLN Mobile Pak. Oh segampang itu ya? Jadi, iya semuanya sekarang. Kalau mohon maaf ya dulu lah saya ngebayangin waktu saya ngurus penambahan daya itu kan prosesnya juga ke loket satu harus datang dan sebagainya. Harus pindah-pindah gitu ya. Pembayaran di mana, daftar di mana gitu kan. Terus sekarang tinggal kita klik, kita bayar berapapun biayanya yang ada di sini. Biaya itu yang cuma ada yang di sini aja Pak. Yang tertampil di sini yang kita bayar kan. Dan itu begitu kita sudah bayar, maka petugas akan segera menambah daya kita kayak gitu. Kalau migrasi tadi kata Pak Riki itu seperti dari pasca ke Parkap ke Prabayar. Ke Prabayar. Iya, betul. Gampang itu Pak. Terus ada juga ini juga kita namanya ada anak perusahaan kami Iconnet Pak. Icon ya? Iya. Jadi yang bergerak di bidang konektivitas. Jadi internet ya. Iya. Jadi di sini juga ada
kita bisa melakukan untuk pengajuan untuk internet pakai Iconet. Anak perusahaannya Iconet gitu Iya. ya. Jadi artinya misalnya rumah saya misalnya kan ingin ada jaringan WiFi, internetnya gitu kan. Betul. Itu menghubungi pakai PLN Mobile bisa. di pelayanan Iconet itu. Iya, pelayanan internet, Pak. Wow. Pelayanan internet Iya. gitu ya. Iya. Terus masuk berapa kapasitas atau Iya, nanti gitu berapa ya. paket yang mau diambil kayak Gitu ya. Iya. Mudah itu. Iya. Terus ada juga yang terbaru itu adalah listrikku, Pak. Apa itu, Pak? Jadi gini, untuk tanggung jawab PLN itu adalah sampai dengan KWH, Pak. Iya. Ya, Meteran. meteran. Iya, betul. Iya. Dari meteran ke dalam itu adalah tanggung jawab pelanggan. Iya. Ya. Betul. Nah, maka dari itu kami dari PLN di anak perusahaan juga itu ada layanan untuk pemeriksaan jaringan yang ada di rumah-rumah pelanggan, rumah pelanggan. Apakah jaringan listriknya itu masih memadai, masih layak enggak? Untuk kan banyak sekali misalnya kejadian kebakaran karena konsleting listrik gitu, Pak ya. Nah, betul. itu bisa kita cegah dengan kita memeriksa instalasi listrik yang ada di rumah tersebut, Pak. Itu yang mengerjakan atau ini adalah anak perusahaan ya, dari PLN sendiri. Nanti bisa dan itu biayanya juga resmi tertera di sini juga berapa nanti untuk pemeriksaan seluruh rumah. Nanti akan disurvei, kemudian akan ada biayanya. Begitu Bapak bayar, nanti teman-teman akan melakukan pemeriksaan. Dan misalnya ada perlu penggantian kabel yang ada di rumah, bisa nanti dilakukan kayak gitu. Barangkali Pak Haryono, ini ada bedanya anak perusahaan dengan instalator swasta yang lain ya. Kalau ini kan dari pengalamannya kan di bidang listrik. Saya tidak mengerti. Langsung. Gimana Pak Haryono? Betul sekali, Pak. Jadi yang misalnya pakai listrikku tadi langsung dari anak perusahaan yang sudah kompetensinya sudah kompeten ya, betul. Ada banyak kan instalator yang di luaran sana yang belum tahu kita kompetensinya seperti apa. Seperti itu. Dari sudut pasti sudah bersertifikat itu. Dari sudut keamanan juga, barangkali beliau ini orang keamanan. Sebetulnya ada dua lagi yang lebih ini lagi itu terjadi ke diri saya pribadi. Ada dua dari PLN Mobile ini yang sangat membantu masyarakat pencatatan meter. Apa itu? Jadi banyak masyarakat kan, kok tiba-tiba biayanya bengkak kayak gitu kan. Mungkin ada terjadi kesalahan atau pencatatan meter. Selama ini kan ada orang yang datang ke rumah mau foto catatan meter. Nah, kalau di PLN Mobile ini kita bisa memfoto meter kita sendiri. Lapor fiturnya di situ. Kalau nggak cocok maksudnya. Iya, betul. Jadi setiap bulan kita sebelum tanggal 20 kita foto aja KWH kita di aplikasi PLN Mobile kita sendiri, akun kita sendiri gitu. Nanti ya nggak PLN langsung menghitungnya dari foto yang kita tampilkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya penyambungan sementara. Misal ada rumah-rumah mau ada hajatan, mau ada kondangan, sekarang kayak gitu. lagi rame-ramenya Betul, hajatan juga itu. Jadi nggak perlu kita cari orang-orang PLN atau apa, cukup satu genggaman tadi. Permohonannya bisa diminta di PLN Mobile. Mau berapa hari, mau ini. Apa namanya, Pak? Penyambungan sementara. Jadi maksudnya ketika ada hajatan dipasang, setelah hajatan bisa tapi ada kalau hajatan dia pasti butuh daya yang lebih besar, Pak. Oke, betul. Nah, Karena itu ada organ. Iya. Jadi nanti ada penyambungan sementara ini, ada KWH-nya sendiri untuk menghitung, terus ada MCB-nya sendiri untuk membatasi daya tersebut kayak gitu. Ini terkait keamanan juga nih, Pak. Ya, artinya kan kalau ada untuk menghindari pencurian. Iya, ya kan? Menghindari pencurian sama pemasangan instalator yang belum kompetensi. Betul, bukan itu membahayakan itu kan. Beliau yang pakar ya, Iya, keamanan gitu ya. Menarik. Jadi dengan adanya fasilitas penyambungan sementara,
konsumen atau masyarakat bisa meminta pelayanan itu langsung dari PLN ya, Mobile. langsung dari PLN Mobile Dan itu kompetensinya kompetensi dan tidak berbahaya. Dan tidak berbahaya gitu lah. Ya, menarik itu memang harus dijelaskan juga itu Iya. ya kan. Kalau yang lain termasuk ini juga ya Pak ya, penambahan daya itu ya Pak ya. Iya. Iya, Itu penambahan daya. sangat membantu juga itu bagi masyarakat yang sudah sering istilahnya jebret ya, jebret KWH-nya gitu kan, karena sudah banyak alat elektronik yang di dalam rumahnya gitu kan ya. Jadi sekarang sudah dipermudah dalam satu genggaman ini, semua pelayanan terkait dengan PLN ada di sini. Semua harga ini yang ada di sini. Ya. Gitu. Jadi udah tahu, oh ternyata perubahan daya harganya sekian kayak gitu. Bisa dilihat gitu. Apalagi kalau mau sekarang ini zamannya itu kayaknya lebih zaman ke listrik ya, termasuk Ya. sekarang kan Mobil kalau listrik. mobil listrik, motor Ya. motor listrik barangkali. Iya. Ya zamannya udah zaman listrik ini. Iya, Masak Pak. aja pakai listrik. Oh, iya, Kompor masak listrik. ya, betul Iya, betul. produksi. Ya, kita akan lanjutkan pada Baik. sesi berikutnya ya, Pak Riki dan Pak Haryono. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial bersama Pak Haryono dan Pak Riki sore ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya, sesi terakhir. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Tegar TV. Halo guys! Tahu gak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.